Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji semata-mata milik Allah yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan kesempatan. Para pemirsa yang sama-sama mengharap rahmat Allah, sejenak mari kita mengkaji tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Ramadan ini adalah syahrul Al-Quran. Ada 5 perintah tentang apa yang harus kita lakukan atau perlakuan kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu untuk dibaca, tilawah. Yang kedua, Al-Quran itu untuk ditadaburi. Jadi direnungkan, diresapkan di dalam hati. Kemudian Al-Quran untuk dihafal. Sebab kalau kita menjadi imam ya harus hafal. Ya, kalau kita tarawih itu paling tidak kita harus hafal 11 surat supaya tidak mengulang-ulang satu surat yang sama. Kemudian diamalkan. Nah, yang keempat itu, yang kelimanya adalah didakwahkan. Ya, bagaimana kita bisa mendakwahkan kepada istri, kepada anak, menantu, dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran adalah bahasa Arab yang mengandung mukjizat yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis di dalam mushaf. Membacanya adalah ibadah, dimulai dari Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Al-Quran mengandung mukjizat. Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Sekali lagi, membacanya adalah ibadah. Al-Quran dimaksudkan diriwayatkan secara mutawatir. Itu maksudnya adalah periwayatannya disampaikan oleh orang-orang yang banyak kepada orang-orang yang banyak, sehingga tidak mungkin, mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Urgensi Al-Quran itu sendiri adalah untuk memberikan petunjuk dalam membina akidah yang benar. Jadi akidah kita itu harus benar. Sebab akidah ini oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun dibicarakan di Makkah. Yang kedua, memberi petunjuk ibadah, juga ibadah yang benar, mengikuti contoh Rasulullah. Yang ketiga, mengandung akhlak yang mulia. Yang keempat, menjelaskan syariat-syariat bagi umat secara adil. Yang kelima, mengandung ajaran-ajaran untuk membangun masyarakat mulia dan mengatur pemerintahan yang kuat. Sementara Al-Quran itu sendiri yang kita kenal, sering kita sudah maklum tentang nama Al-Quran itu. Yang pertama adalah Al-Furqan, pembeda. Itu bisa kita baca di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakallazi nazzalal Quran ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan. Jadi diturunkan kepada Rasulullah SAW agar Rasul memberikan peringatan kepada yang namanya umatnya. Selanjutnya disebut juga Al-Kitab, kitab. Nazzala alaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi
wa anzala Taurat wal Injil. Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran membicarakan bahwa sebelum Al-Quran ini diturunkan ada kitab yang harus kita imani, kita yakini bahwa Allah telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Yang ketiga az-zikru, peringatan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran ini diturunkan dan dijaga melalui apa? Melalui hafalan-hafalan kita. Karena itu Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci yang paling gampang dihafal dan senantiasa terjaga dari kekeliruan dari sisi bacaannya dan hal-hal yang lainnya. Yang keempat adalah Tanzil yang diturunkan. Wa innahu latunzilu rabbil alamin, latunzilu rabbul alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Rabb sekalian alam. Selanjutnya ada yang perlu kita perhatikan bahwa terhadap Al-Quran ini diisyaratkan sebaik-baik kain adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Jadi yang paling utama bagi kita adalah kalau kita mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat yang lainnya. Keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran dan dia mau membaca, maka dia kelak akan mendapat tempat surga bersama-sama orang yang baik. Ya, kita sering berdoa wa tawaffana mal abror. Itu doa kita agar kita bersama-sama orang abrar. Sedangkan bagi yang mahir membaca Al-Quran, dia membaca yang belum mahir terbata-bata, maka dia tetap juga akan memperoleh 2 pahala. Allah memberikan kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran, ya sekalipun terlepas dari dia mahir ataukah tidak, semua akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran seperti buah utrajah yang buahnya harum dan baunya enak. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah yang baunya harum dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah yang tidak berbau dan rasanya pahit. Al-Quran dibaca di dunia akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari akhir. Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong bagi kita dan penyelamat dari siksa api neraka. Allah memberi pahala bagi orang yang membaca Al-Quran 1 huruf itu dengan kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Pahala yang Allah berikan per ayat atau per surat maupun per ayat per juz, namun setiap huruf dari semua itu, setiap huruf dari itu diberi nilai pahala. Orang yang sibuk dengan mengkaji Al-Quran dan banyak menyebut nama Allah, maka Allah akan
memberikan jaminan kehidupan terhadap dirinya, kendati pun orang tersebut tidak meminta kepada Allah pahala daripada apa yang dia baca atau dari hal-hal yang lain, tapi Allah memberikan penghargaan dan memberikan jaminan kehidupan baginya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, bagaimana supaya Al-Quran memberikan jalan kehidupan bagi kita, dan bagi kita diberikan ketentraman pada saat membacanya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah kita berzikir kepada Allah itu membuat hati kita tenang? Sementara Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yazkurullah kulla ayani. Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah setiap napasnya. Pada saat ditanyakan kepada Siti Aisyah, apa zikirnya Rasulullah? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi mari kita biasakan, kita jadikan Al-Quran bacaan harian kita, sekaligus kita berzikir terhadap Allah yang puncaknya innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, innani anallah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecualiku, fa'budni maka sembah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi puncaknya kita mengingat Allah itu, zikir kita itu pada waktu salat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf kekeliruannya, terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.